Salam. Salam. Shalom. Ya, sama-sama kita buka Alkitab kita di Keluaran 20 ayat 16. Sama-sama baca 1 2 3. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, firman Tuhan berkata kita nggak boleh berbohong karena orang yang berbohong itu tidak disukai oleh Tuhan. Siapa di sini yang suka dibohongi? Siapa yang suka dibohongi? Siapa yang suka ditipu? Siapa yang suka ditipu? Yang senang ditipu orang, yang senang dibohongi ada? Tidak akan ada. Pasti kita akan merasa marah, sakit hati ketika ditipu, dibohongi, ya. Waktu kita tanya, mana mama? Mana bapak? Oh, lagi tidur. Rupanya ternyata dia lagi makan bakso. Kita ditinggalin, lagi pergi naik kereta jalan-jalan. Wah, kau bohongi aku ya? Kita bilang seperti itu sama abang kita, atau sama kakak kita, atau sama opung kita. Waduh, kita merasa kecewa. Nah, orang yang berbohong pasti akan dibohongi. Dengarkan ke sini, lipat tangannya. Dengarkan sini, lipat tangannya. Bagus duduknya, sikapnya bagus dalam mendengar firman Tuhan. Ingat, siapa yang suka berbohong, satu kali dia pasti akan dibohongi. Berapa kali kita berbohong, segitulah kita akan dibohongi orang. Jadi kata Tuhan, jangan berbohong. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak dibohongi. Jangan kau berbohong supaya kau nanti tidak dibohongi. Jangan kau tipu orang supaya jangan nanti orang menipumu. Karena lebih parah akibatnya kalau orang menipu kita. Seperti cerita si Yakub. Siapa tahu cerita Yakub? Yakub bohong sama siapa? Bapaknya. Siapa nama bapaknya Yakub? Ishak, ya. Apa yang dibohonginya? Dia bilang sama bapaknya, ternyata bapaknya sudah buta. Gak tahu lagi mana anak yang nomor 1, mana anak yang nomor 2. Dia hanya tahu kalau diraba tangan anaknya yang namanya Esau berbulu. Tapi kalau Yakub tidak ada bulunya, tangannya gak berbulu. Ya, coba nanti kalau di rumah ada udah kita atau bapak kita, coba raba tangannya, terus pura-pura tutup mata. Ini siapa? Ya kan? Ya kan? Nah, itu dia. Nah, Ishak dia sangat kenal dengan anaknya yang bernama Esau. Esau itu berbulu, dan ketika dia peluk, dia cium pipi kanan, pipi kiri, dia merasa ada bau apa? Bau daging, karena dia suka berburu. Dia cium pipi kanan, pipi kirinya, dia peluk. Oh, ini anakku Esau. Karena dia merasa baunya seperti bau hutan. Dia suka berburu. Nah, ketika datang Yakub, dia tahu bahwa Yakub ini tidak berburu, halus sekali kulitnya, seperti BTS, ya kan? Seperti iya, putih. Iya kan? Ya. Nah, dia tahu si Esaunya selalu harum karena berada di rumah, bersih kulitnya. Beda dengan Esau. Esau suka di hutan, berbulu, terus hitam, berjambang. Ya kan, berjambang, rambutnya udah gondrong. Beda dengan Yakub. Nah, satu kali mamanya bilang, Yakub, anakku, Bapak akan memberkati anaknya. Nah, kalau kamu tidak cepat, tidak gercep, maka kamu tidak dapat berkat dari Tuhan. Tapi kan Bapak kan tahu abangku berbulu, gimana caranya? Nanti dia cium aku, dia bilang penipu. Aku pasti dikutuk, dia bilang. Apa yang terjadi? Tenang anakku,
kulit domba, disuruh pakaikan. Terus dikasih bau-bau apa? Bau-bau daging, bau-bau hutan. Jadi dia ketakutan. Ini rambutnya dibuat acak-acakan supaya bapaknya percaya. Kalau orang buta itu melihat orang diapain? Supaya dia kenal. Diraba-raba. Siapa ini? Ini anak kecil atau orang besar? Nah itu, ya kan? Payah kalau sama orang buta. Semua pasti tidak boleh kita tersinggung karena dia tidak bisa melihat, ya. Nah, Yakub berbohong kepada bapaknya. Bapaknya percaya pula karena sudah dirabanya, ini berbulu. Oh, ternyata ini Esau. Tapi suaranya kok suara Yakub, ya? Bisa nggak ditipu? Bisa suaranya. Suara laki-laki bisa nggak berubah dari suara perempuan? Bisa. Gimana? Gimana Pia? Suara. Kalau laki-laki, halo. Kalau perempuan, ya di telepon supaya berbohong. Halo. Halus sekali ya kan? Di suaranya. Ya kan? Nah, orang yang berbohong satu kali pasti akan dibohongi tanpa dia ketahui. Mau nggak? Mau nggak dibohongi? Nggak mau. Aku pun nggak mau dibohongi. Makanya aku tak suka berbohong dan tidak mau bohong. Sulit nggak untuk jujur? Sulit. Tapi supaya kita tidak dibohongi satu hari nanti, maka kita harus belajar jujur, tidak boleh berbohong. Apapun itu yang kita ditanya, ya, apapun itu yang ditanya, berkata jujur. Nah, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 8, mana Yohanes 8 ayat 44? Coba buka Yohanes 8 ayat 44. Katanya siapa yang suka berbohong, bapaknya itu adalah iblis. Itu Tuhan Yesus sendiri yang berkata, bukan manusia, ya. Itu dituliskan Yohanes 8 ayat 44. Dituliskan di dalam Alkitab supaya semua manusia tahu, terutama orang-orang percaya, kalau suka bohong, maka yang menjadi orang tuanya, bapaknya adalah iblis. Apa katanya? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Dia suka berbohong. Setiap dia ngomong berbohong. Setiap dia cerita sama orang, dia menggosip. Gosip itu artinya menceritakan kebohongan, tidak jujur, tidak benar 100%. Makanya jangan menggosip, karena orang yang menggosip tidak mengatakan kebenaran. Siapa suka berbohong? Sekali lagi, aku tidak mau. Karena aku tidak mau. Bapakku siapa? Iblis. Iblis suka bohong. Satu hari itu entah berapalah kebohongan. Karena dia tidak suka dengan kebenaran. Ya, sekali lagi orang yang berbohong pasti akan dibohongi karena yang menjadi bapaknya itu adalah iblis. Ya, iblis itu satu kali dia akan dilemparkan ke neraka akibat dari suka bohong. Ya, jadi kita tidak boleh berbohong. Itu hukum Taurat yang keberapa itu? Yang keberapa itu? 9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Jangan berbohong. Itu hukum Taurat yang ke-9. Itu sudah jadi ketetapan dan tidak boleh dirubah. Ya, ingat, kita harus hidup benar seperti Tuhan
Tuhan Yesus. Jangan sekali-kali kita berbohong supaya tidak menjadi anak dari iblis. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.